Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, anak-anakku yang tercinta, Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 yang kita dengarkan pada misa minggu ini mengajarkan kita untuk tidak takut bersaksi tentang kebenaran Kristus. Dalam tradisi Katolik, perikop ini menjadi fondasi bagi kita sebagai umat Katolik untuk berani menghadapi tantangan dunia, meyakini penyelenggaraan ilahi, dan menyadari betapa berharganya setiap jiwa di mata Allah. Dalam Injil tersebut, Yesus 3 kali menegaskan, jangan takut. Dalam tradisi Gereja Katolik, ini adalah panggilan untuk memiliki keberanian berbicara secara terbuka dan jujur. Kebenaran Injil tidak boleh disembunyikan, melainkan harus diwartakan, baik melalui perkataan maupun teladan hidup sehari-hari. Pesan Yesus mengenai burung pipit dan helai rambut yang terhitung menunjukkan betapa Bapa di surga memelihara umatnya. Dalam iman Katolik, ini adalah keyakinan mendalam bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam penderitaan, dan setiap pencobaan berada dalam kendali kasih-Nya. Yesus meminta kita tidak takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, melainkan takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa sekaligus. Dalam Gereja Katolik, takut akan Allah dimaknai sebagai rasa hormat yang mendalam, di mana umat lebih takut untuk berbuat dosa atau menjauhkan diri dari kasih Allah daripada takut akan ancaman duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan konteks kita saat ini? Situasi Indonesia pada umumnya saat ini memberikan konteks yang sangat nyata dan relevan dengan bacaan Injil pada minggu ini. Sebagai umat Katolik yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, namun penuh dinamika sosial, perikop jangan takut ini berbicara langsung pada 3 realitas utama di Indonesia saat ini. Yang pertama, kebenaran untuk menghadapi intoleransi dan diskriminasi. Di beberapa wilayah, umat minoritas masih menghadapi tantangan kebebasan beragama, mulai dari pembatasan pendirian rumah ibadat hingga hambatan untuk beribadah. Kedua, menjadi suara kenabian melawan ketidakadilan. Indonesia saat ini masih terus berjuang melawan isu korupsi, ketimpangan hukum, dan polarisasi sosial. Seringkali kebenaran sengaja ditutupi demi kepentingan segelintir kelompok politis atau pemegang ekonomi. Disinilah kita sebagai gereja dipanggil untuk tidak lelah menyuarakan suara kenabian, sekaligus gerakan kenabian untuk melawan mereka
serta tindakan untuk mempromosikan budaya adil dalam gereja. Ketiga, godaan sekularisme dan Katolik administratif di era digital. Generasi muda dan masyarakat urban di Indonesia saat ini menghadapi tantangan budaya digital yang konsumtif, budaya pamer, kecenderungan memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Banyak yang menjadi Katolik hanya dalam gereja atau administratif, tetapi pasif dalam aksi nyata di tengah masyarakat, dan persoalannya menjadi orang yang tidak peduli. Kesimpulannya bisa kita renungkan demikian. Injil tidak meminta kita sebagai orang Katolik pada umumnya dan secara khusus paroki kita untuk menjadi kelompok yang eksklusif atau radikal. Sebaliknya, teks ini meminta kita sebagai umat Katolik menjadi kaum minoritas namun harus kreatif, berani, dan tangguh. Takut akan Allah dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan menjadi warga negara yang 100% dan menjadi Katolik 100%. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan demi kebaikan bangsa, karena percaya hidup kita berada di tangan Allah. Tuhan memberkati.